Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast kami Civic Education. Hari ini kami mau membahas nih sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena menolak Israel. Saya Alami Saputra dan saya Aina Fitri Holiza dan 3 narasumber kita pada malam hari ini yaitu dari Universitas Jambi nih. Nah, ayo Kak, kepada Kakak Yanti dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka, saya berasal dari Universitas Jambi. Oke, halo semuanya, singkat saja nama saya Deno Priyansa, sama dengan mereka, nometernya Universitas Jambi. tahun kemarin Indonesia itu diisukan menjadi tuan rumah Piala U20, namun dapat kabarnya, dapat beritanya Indonesia gagal atau dibatalkan menjadi tuan rumah oleh FIFA. Menurut kakak nih, dari yang kakak pelajari, dari yang kakak pahami dari berita ini, ataupun pernah tidak mendengar dari berita ini? Sebelumnya pernah dengar wacana ini, tapi ya itu karena ya nggak tahu tiba-tiba jadi batal gitu wacananya tuh. Cuman ya sepengetahuan saya ya, dulunya tuh Presiden sudah sudah memberikan surat rekomendasi kepada FIFA mengajukan untuk Indonesia menjadi tuan rumah. Disahkan? Ya, Indonesia ini udah mengajukan 6 stadion dan itu udah dicek. Cuman ya namanya sepak bola Indonesia kan euroferianya kan besar nih kan sampai tahulah politik Indonesia kan ada politik di olahraga ini kan. Politiknya besar juga, apalagi yang tadinya pandemi juga, padahal itu udah mengirim surat tuh sebelum pandemi, apalagi pandemi politiknya besar juga kan, apalagi ini nih yang kejadian yang paling ini manusia melanggar HAM nih yang masalah kanjuruhan itu. Makanya saya membaca-baca berita nih, sepertinya itulah alasan pertama ini FIFA ini membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah. Kemudian juga karena stadionnya banyak yang tidak memenuhi syarat, walaupun dari apa nih Bang? Dari kualitas, dari fasilitasnya, ya, dari fasilitasnya, apalagi nggak memenuhi standar, tapi ya Indonesia sudah berupaya. Itu keputusan FIFA lagi lah. Kemudian apalagi, ini nih yang wacananya paling besarnya lah di dunia kan, seperti wacana lawan Indonesia untuk uji cobanya tuh Israel. Tahu sendiri kan kita di sini Indonesia sangat pro pada musuhnya Israel itu kan, yaitu Palestina. Nah, banyaklah desas-desus di kalangan masyarakat, apalagi politiknya yang ini, apalagi kemarin tuh posisi kita nih jadi lawan Israel nih pas nian pada kampanye pemilu. Apalagi salah satu calon kan, ya maaf saja saya sebut ya. Iya silakan. Nomor tiga nih. Pak Ganjar. Ya itu saya tahu lah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan ada menyinggung tentang masalah melawan Israel. Itu ya kami menolak karena kami sangat pro pada Palestina, apalagi didukung juga sama Gubernur Bali yang menyatakan sangat menolak juga. Kemudian pada kalangan masyarakat juga banyak yang menolak, karena ya dalam sejarahnya Indonesia kan banyak juga lah mendukung pro terhadap Palestina, apalagi untuk demi kemerdekaannya, memperjuangkan kemerdekaannya juga. Kemudian secara sejarahnya juga Palestina ini negara kedua kalau nggak salah, kedua atau ketiga yang mengakui Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Iya, yang kedua, yang pertama itu Mesir ya. Di situ, makanya ibaratnya kita nih balas budi juga di situ. Oke Bang, nah jadi penolakan terjadinya U20 ini berarti terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu terjadinya kanjuruhan. Pandemi dulu. Pandemi dulu. Habis itu ke tragedi kanjuruhan. tragedinya, lalu penolakan dari salah satu
Capres. Penolakan dari Capres. capresnya ya Bang ya. Heeh. Oke, Bang lanjutkan Bang. Oh, berarti penolakan Indonesia menjadi tuan rumah ini dasarnya yang pertama itu karena keamanan. Iya. Iya. Yang kedua itu penolakan Israel itu karena ada statement dari Pak Ganjar kan, Oh. Pak Ganjar. Kalau dari Pak Ganjar itu seperti apa sih statementnya? Kalau kakak dari pernyataan Bang Denny tadi ada beberapa alasan kenapa FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah piala berapa? U20. Iya, Ya kan U20, U20. Bang. Iya, U20. Yang pertama itu dengan alasan keamanan. Yang kedua tadi tentang Kejuruhan. Kanjuruhan. Yang ketiga itu statement dari Pak Ganjar. Iya. Waktu itu kan menjabat menjadi gubernur Jawa Timur ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Nah, dari abang-abang ini atau kakak ini selama mengikuti berita ini yang pernah kakak tonton ataupun membaca dari berita ini, apa sih alasan Pak Ganjar memberikan statement penolakan dari dari kedatangan Israel ke Indonesia? Oke, dari yang saya ikuti ya, kenapa Pak Ganjar itu menolak kedatangan Israel ke Indonesia itu yang pertama itu karena Pak Ganjar memegang teguh isi Undang-Undang Dasar 1945 itu pada alinea keempat yang dimana isinya tuh ada penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Nah, karena kan Indonesia itu pro terhadap Palestina. Nah, yang dimana Israel ini masih menjajah Palestina gitu. Oh, betul sekali. Saya sependapat juga sih statement dari Pak Ganjar, alasan dari Pak Ganjar. Karena kita negara hukum, kita harus pegang teguh terhadap hukum yang ada di Indonesia ini. Apalagi kita memegang Undang-Undang Dasar 1945. Kan di alinea yang keempat tadi kan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kan? Ya. Berarti kita tidak ada lagi penjajahan di atas dunia ini. Sedangkan Israel sekarang ini kan masih melakukan penjajahan. Terhadap Betul kan? Palestina. Benar. Melakukan penjajahan terhadap Palestina. Sedangkan Indonesia sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Sepak bola ini kan dinaungi sama FIFA kan. Tetapi FIFA mengambilkan keputusan sepihak menurut saya nih. Kenapa sepihak? Karena FIFA mengambilkan keputusan pembatalan ini tanpa mediasi dulu sama Indonesia. Ini kan melanggar peraturan internasional nih. Nah, dari kejadian ini, dari studi kasus ini, apa sih hubungan dari hukum internasional, dari prinsipnya, dari norma segala macam Kak Yanti? Oke, terima kasih Bang Amin. Nah, jadi gini guys, hubungan kasus FIFA umur 20 dengan hukum internasional terletak pada komitmen Indonesia sebagai tuan rumah yang tunduk pada aturan FIFA. Yang merupakan organisasi internasional dalam hukum internasional. Nah, gini, ketika suatu negara setuju jadi tuan rumah, artinya negara itu wajib patuh pada aturan yang disepakati, termasuk tidak mendiskriminasi peserta. Saat itu kan Indonesia menolak nih keikutsertaan Israel. Nah, itu dianggap melanggar kesepakatan. Jadi, hubungannya adalah keputusan politik Indonesia berbenturan dengan aturan internasional yang dijalankan oleh FIFA, dan ini menimbulkan konsekuensi hukum serta reputasi di level global. Jadi gitu Bang Amin. Oh, berarti karena Indonesia ini tunduk kepada undang-undang, jadi Indonesia ini tidak mengajukan adu banding ataupun melakukan lobbyan terhadap FIFA, ya kan? Iya. Terus dari co-host apa? Ya nih kan tadi udah dijelaskan nih dari kakak-kakak. Nah sekarang beralih ke abangnya nih. Pengen tanya nih Bang soal gimana sih pendapat atau pandangan abang nih tentang Indonesia itu gagal jadi tuan rumah U20 nih. Kan abang juga sepertinya sebagai penggemar sepak bola banget gitu. Kalau menurut saya, pandangan saya, ini sebenarnya kesempatan emas sih sebenarnya. Karena ya terakhir kali kalau sejarahnya Indonesia
belum pernah lah menjadi tuan rumah. Paling ya kalau sejarah mungkin ya pada zaman-zaman masih Hindia Belanda. Apalagi Indonesia dulu kan pernah ikut serta dalam Piala Dunia juga. Itu pun masih nama Hindia Belanda. Apalagi kita sekarang kan lagi berusaha lah di ronde 4 ini kan untuk lolos Piala Dunia. Apalagi kalau misalnya kemarin kayak kita lolos jadi tuan rumah Piala Dunia, itu udah suatu pencapaian ya. Cuman ya namanya politik sangat besar, pandangan juga ya kejadian di Indonesia banyak yang dukung untuk ya FIFA memikir ulang lagi lah Indonesia sebagai tuan rumah. Ya saya sendiri sangat kecewa, tapi ya dalam sisi ya Gimana lagi kan? mau gimana lagi, kita nih politik kita besar juga, padahal itu suatu momentum sebagai Indonesia terkenal lah, dikenal sebagai apalagi untuk ya budayanya terkenal lagi, apalagi suku apanya Indonesianya lah lebih kental lagi sama orang-orang itu bisa di ini. Oke, baik. Kembali ke Bang Amin. Mungkin cukup ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Topik yang sangat menarik dari narasumber yang dari abang-abang mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa yang sudah menyampaikan pemahamannya yang pernah dipelajari selama di kampus, bahwa pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah U20 itu karena menolak kedatangan Israel kan. Sedangkan ini akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Yang pro seperti disampaikan kalau yang pro tadi kan karena disampaikan Kak Rizka bahwa Indonesia ini tunduk kepada Undang-Undang Dasar kita yaitu 1945, bahwa penjajahan di dunia ini harus dihapuskan kan. Iya. Tidak ada lagi penjajahan. Dan juga Indonesia ini pro terhadap Palestina atau mendukung kemerdekaan Palestina. Sedangkan yang kontra seperti disampaikan Bang Denny, bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mempromosikan kebudayaan kita, untuk mempromosikan kekayaan alam kita, wisata ataupun sebagainya di Indonesia ini. Itulah tadi diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat hebat. Ada Bang Denny, Kak Rizka, Kak Yanti yang sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dan kita bahaskan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Alam Saputra sebagai host. Dan saya Aina Fitri Holiza sebagai co-host. Kami tutup podcast ini. Sampai jumpa di lain hari. Sampai Dadah.